Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Nadia Wahyu Ananda dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang tokoh dan pemikiran tentang anak usia dini. Yang pertama, pendapat menurut Ovidio de Clory. Ovidio de Clory lahir pada tanggal 23 Juli 1871. De Clory mengembangkan suatu bentuk model pembelajaran simbolis sebagai bentuk ketidaksepahaman dengan model pendidikan kuno yang memperlihatkan bidang secara terpisah atau separate objek dan tidak berkaitan dengan kehidupan anak. Model dan konsep pendidikan yang dikembangkan oleh De Clory ada 6 model. Yang pertama, sekolah harus dihubungkan dengan kehidupan alam sekitar. Model kedua, pendidikan dan pembelajaran didasarkan pada perkembangan anak. Model ketiga, sekolah menjadi laboratorium bekerja bagi anak. Yang keempat, bahan-bahan pendidikan atau pembelajaran bersifat fungsional. Yang kelima, perlunya pendidikan sosial dan kesosialaan. Yang keenam, perlunya kerjasama antara rumah dan sekolah. Pandangan De Clory tentang pendidikan dan pembelajaran anak usia dini dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, yaitu yang pertama, tiap individu berkembang secara teratur dan tingkat terendah sampai tinggi terendah. Yang kedua, tiap individu harus dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Baiklah, selanjutnya langkah pembelajaran simbolis yang terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Itu tuh pada langkah ini guru mengajak anak melakukan perjalanan sekolah pada objek yang menjadi pusat perhatian yang telah ditentukan dari lingkungan sekitar anak. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan pada anak untuk aktif melihat, bertanya, serta berpikir dengan menggunakan seluruh indera. Yang kedua, kegiatan asosiasi atau pengolahan. Setelah pengamatan, anak kembali ke ruang kelas dengan membawa berbagai hal yang berkaitan dengan objek yang diamati. Hasil pengamatan diolah dengan jalan diasosiasikan dengan baik, maka harus disediakan buku asosiasi yang telah dirancang sebelumnya oleh guru. Langkah ini dilakukan oleh anak dalam kelas baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, kegiatan ekspresi atau pengungkapan. Itu tuh kayak guru membimbing anak untuk mengungkapkan objek-objek yang telah diamati dan diolah. Pengungkapan ini dapat dilakukan dalam bentuk bahasa bercerita atau berdrama, menggambar, dan mewarnai. Yang keempat, pelaporan. Pelaporan itu De Clory mengenalkan pada anak tentang membaca dan menulis permulaan. B. Pendapat menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Soewardi Soejaningrat. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang memiliki konsep bahwa pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta fisik seseorang. Sistem Among. Sistem Among itu ada ing ngarso sing tuludo, artinya jika pendidikan berada di depan wajib memberikan teladan bagi anak didik. Posisi ini sebaiknya lebih banyak diberikan kepada anak usia dini. Tidak perlu banyak nasihat, petuah, dan ceramah. Yang ingmat yamangun karso artinya jika pendidikan berada
di tengah-tengah harus lebih banyak membangun atau membangkitkan kemauan sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mencoba berbuat sendiri. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya jika pendidikan di belakang wajib memberikan dorongan dan memantau agar anak mampu bekerja sendiri. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan alat pendidikan yang dapat digunakan dalam mendorong keberhasilan proses pendidikan adalah yang pertama, motivasi atau dorongan, memberi dorongan kepada anak baik dari luar maupun dari dalam agar anak memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, reinforcement atau penguat, memberikan pengulangan kepada anak baik dari luar maupun dari dalam agar anak mengetahui dan memahami tentang sesuatu yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, reward atau disebut dengan penghargaan. Ketika sudah mampu menyelesaikan tugas lebih dulu dengan baik, maka pendidik memberikan penghargaan kepada anak dengan memberikan acungan jempol atau memberikan tanda bintang dan lingkaran penuh. Yang keempat, punishment atau sanksi sosial ketika anak membuang sampah sembarangan. Sebagai sanksi, anak disuruh mengambil sampah dan membuang ke tempat sampah. C. Pendapat menurut Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir tahun 1893 di Ketapang atau Kalimantan Barat dan diangkat jadi anak oleh Ibrahim Marah Sultan dan ibunya Adung Khadijah, dipindahkan ke Sumatera Barat dan menetap di Bukit Tinggi. Marah Sultan adalah seorang pendidik yang intelektual ternama. Dia sudah mengajar berbagai daerah di Indonesia Utara. Pindah ke Batawi pada tahun 1912 dan di sini dia aktif kegiatan penerbitan dan institusi Pardis. Muhammad Syafi'i adalah sekolah raja di Bukit Tinggi. Di tahun 1922, Syafi'i menuntut ilmu di negeri Belanda dengan biaya sendiri. Dan ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia sebagai ketua sanksi pendidikan. Tujuan personal pendidikan menurut Syafi'i dapat dideskripsikan meliputi bidang-bidang. Yang pertama, kerajinan. Kerajinan itu kayak dibuatnya kerajinan tanah liat, rajutan, rotan, dan seterusnya. Yang kedua, seni, melukis, alat musik, drama, dan lain-lainnya. Yang ketiga, grafik, percetakan, mengarang, jurnalistik, dan lain-lain. Semua jenis olahraga seperti badminton, bulu tangkis, sepak bola. Yang kelima, manajemen. Hal itu semua paling tepat diberikan melalui mata pelajaran pekerjaan tangan dengan bekerja sambil belajar. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme menurut Muhammad Syafi'i mendasarkan konsep pendidikan pada nasionalisme dalam arti konsep dan praktik penyelenggaraan pendidikan INS kayu tanam didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersenjatai dirinya dengan alat daya upaya yang dinamakan aktif kreatif untuk menguasai alam semangat nasionalisme. Yang kedua, developmentalisme. Menurut Kerstensteiner, tugas utama pendidikan adalah mengembangkan warga negara yang baik dan sekolah aktivitasnya berusaha mendidik warga negara yang berguna dengan jalan. Yang pertama, membimbing anak untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri. Yang kedua, menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tempatnya masing-masing dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak bahwa melalui pekerjaannya ia akan memberi sumbangan dalam turut serta membantu masyarakat untuk ke arah suatu kehidupan bersama lebih sempurna. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan presentasi saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.